Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Naja dengan NIM 23401019. Saya mahasiswa dari IAIN Kediri yang sedang mengampuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3 kelas B. Di sini saya akan membahas dan mengulik mengenai etika bisnis Islam untuk dipelajari bersama dengan tema implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Yuk simak ya teman-teman. Hai, kali ini saya akan membahas mengenai etika bisnis dalam perspektif Islam dengan tema implementasi etika bisnis Islam di UMKM Jombang, yaitu produksi kerajinan rumah tangga Ibu Susanti. Mari kita bahas pengertian masing-masing secara singkat dan jelas. Etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan aturan moral yang memandu perilaku manusia. Etika menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam suatu tindakan. Bisnis adalah semua aktivitas yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Islam memberikan panduan hidup yang komprehensif termasuk dalam bidang bisnis. Jadi, etika bisnis adalah perpaduan dari ketiga konsep ini. Ini berarti menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama dalam menjalankan bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan materi dan spiritual. Setelah membahas mengenai pengertian etika bisnis Islam, lanjut membahas mengenai ciri-ciri etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu halal. Jadi, semua aktivitas bisnis harus sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, atau maisir atau judi. Nah, yang kedua yaitu adil. Jadi perilaku yang sama dan jujur terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik konsumen, karyawan, maupun pesaing. Yang ketiga, transparan. Informasi yang disampaikan harus jelas dan tidak menyesatkan. Yang keempat, yaitu amanah. Menepati janji dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Jadi peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam. Yang pertama, keadilan. Jadi, semua pihak harus diperlakukan adil dalam transaksi bisnis. Tidak boleh ada penipuan, riba, atau eksploitasi. Lalu yang kedua, kejujuran. Transparansi dan kejujuran adalah kunci dalam bisnis Islam. Tidak boleh ada penipuan atau menyembunyikan informasi penting. Yang ketiga yaitu amanah. Jadi seseorang muslim harus menjaga amanah yang diberikan kepadanya, baik itu uang, barang, atau informasi. Lalu ada yang lain-lain seperti tanggung jawab sosial, larangan riba, larangan gharar, dan larangan hiyar. Hiyar itu apa sih? Yaitu praktik hiyar yang merugikan salah satu pihak dilarang dalam Islam. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Nah, sebelum membahas lebih jauh, apa sih implementasi dan UMKM itu? Oke, mari kita kupas satu persatu secara jelas dan singkat. Jadi implementasi adalah proses penerapan suatu rencana, ide, atau kebijakan menjadi tindakan nyata. Sederhananya adalah mengubah teori menjadi praktik. Begitu ya. Kalau bahas mengenai UMKM sendiri, jadi UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki skala usaha tertentu. Biasanya lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Implementasi etika bisnis Islam di UMKM Jombang yaitu UMKM Produk Kerajinan Tangan Bu Susanti. Jadi pemiliknya sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin memberdayakan masyarakat sekitar. Beliau memulai usaha ini sudah sejak lama, yaitu pada tahun 1999 bersamaan dengan datangnya putri pertamanya di dunia. Beliau ini adalah pribadi yang teguh pendirian, sabar, dan telaten. Awal mula beliau yaitu menjahit beberapa tas-tas kecil gitu ya dari potongan-potongan kain yang ada, lalu dijadikan sebagai tas-tas cantik. Dan sampai akhirnya beliau berinisiatif untuk membuat baju, celana, dan produk-produk lain untuk diperjualbelikan. Dan jadilah produk kerajinan tangan ibu rumah tangga Bu Susanti, seperti itu.
Tujuan dari Bu Susanti sendiri adalah menghasilkan produk berkualitas, memberikan penghasilan tambahan bagi pengrajin, dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui produk. Rumahan ini dengan melibatkan beberapa pengrajin sebagai mitra kerja. Jadi produk-produk kerajinan tangan berbahan baku alami seperti tas, dompet, dan aksesoris dengan desain Islami seperti itu. Nah, implementasi etika bisnis yang Ibu Susanti terapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas. Jadi menjamin kualitas produk dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang baik. Dan yang kedua yaitu keadilan. Jadi memberikan upah yang layak kepada para pengrajin dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dan yang ketiga, kejujuran. Mencantumkan bahan baku yang digunakan secara transparan dan tidak melakukan penipuan pada konsumen. Yang keempat, amanah. Menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab atas produk yang dijual. Dan yang terakhir, kemanfaatan. Jadi memilih desain produk yang bermanfaat dan tidak melanggar norma-norma Islam. Nah, mencantumkan dalil Al-Quran atau hadis yang relevan mengenai etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam, Al-Quran dan hadis memberikan pedoman penting. Misalnya, dalam surah Al-Isra, surat ke-17 dari ayat ke-35. Berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, menekankan kejujuran dalam transaksi. Seperti itu. Jadi itulah tadi materi dari saya. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirasa